ternyata ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan coba sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Ngapain lu di sini? Lu nyari sesuatu? Enggak, gue pengen nyari suasana baru aja. Aku punya ide terbaru, anyar. Gimana caranya untuk menjauhkan si begundal itu dengan Mbak Nada? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Pantas saja gatal. Wong lingkungan kalian ini kotor ya. Daun-daun itu berantakan. Kamu tolong Bapak ya, bersihkan ya. Ingat, kebersihan adalah salah satu dari ibadah ya. Ini tuh semua gara-gara lo, tau gak sih, Rek? Bukan jujur, Dok. Itu aja tapi cantik. Lu semua bisa gak sih gak usah ribut? Kalau lu ngerjain pakai mulut, kapan beresnya? Justru kalau pakai mulut mereka berdua, yuk kerjaan kita bakalan cepet beres. Dan mereka berdua kan mulut kambing tuh, gak ada makanan, rumput dimakanin. Udah ah. Mas Wahyu. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu. Kamu telah menghamiliku. Kebanyakan makan bakso ya? Beber Yang kayak gini harus dibawa ke tempat Pak Kiai ini. Ayo. Ojo mas. Ojo. udah kita bawa sekarang aja. Yuk, kita gebukin aja yuk. Jangan. Keren maling apa nih bocah? Ini hamil nih, hah? Kebanyakan makan bakso ya? Aku cuma bercanda, sumpah. Bibir lo kali yang hamil. Udah bawa ya tempat Pak Kiai yuk. Ojo mas. Gak ikut. Ojo mas. Astaghfirullahalazim, Mas Rohim. Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Dandan seperti perempuan. Apa kamu tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan dalam sabdanya itu Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mal'unun al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Dilaknat oleh Nabi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu hadisnya, Mas Rohim. Nggih Pak Ustadz, Pak Kiai, saya hilaf. Saya minta maaf Pak Kiai, Pak Ustadz. Tapi setahu saya di dalam Islam banci itu ada kan Pak Ustadz, Pak Kiai? Gini Mas Rohim, mohon izin Pak Yai. Oke, monggo. Biar supaya tidak salah paham pengertian banci. Di dalam Islam itu memang dikenal istilah banci dengan sebutan khunsa. Banci dalam Islam itu mulia. Banci yang seperti apa? Mereka yang terlahir memiliki dua alat kelamin, lalu kemudian dia pilih salah satunya. Dan di antara kemuliaan banci tersebut dalam Islam, andai kata dia berada di lingkungan perempuan, maka ketika sholat, banci inilah yang menjadi imam. Itu banci asli Mas Rohim. Kalau kamu tuh banci jadi-jadian Mas,
Siangnya Rohim, malamnya Rohimah. Jadi Him, Bapak tahu kamu melakukan ini ada sebabnya. Jim, Dan kamu tadi sudah dengar apa yang semua diutarakan oleh Ustaz Mahmud. Itu sebagai hukuman batin untuk kamu. Nah, sekarang Bapak sendiri akan menghukum fisik kamu. Kamu harus mencuci spray setiap tempat tidur di asrama laki-laki. Ngerti kamu? Jim, Pak Kiai. Sekali lagi, saya minta maaf Pak Kiai. Pak Ustadz, enggak lagi deh kayak gini. Sekarang kamu lepaskan pakaian kamu itu. Iya Pak Kiai. Kalau gitu aku pamit Pak Kiai. Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sampean betul-betul kelewatan. Aku ndak habis pikir sampean akan melakukan hal seperti ini. Hah? Coba sampean pikir. Siapa yang malu? Permasalahan ini sudah diketahui Pak Ki Abdullah, Ustadz Mahmud, para santri dan Bu Gundal Wahyu itu. Mereka pasti berpikir itu ide aku. Kurang ajar sampean ini. Betul-betul kelewatan. Hah? Mana malu sampean? Mana? Sampean itu santri. Ngerti agama ora? Aku cuma mau bantu Mas, bro. Bukan begitu caranya. Aku tidak sudi dibantu dengan cara seperti itu. Aku masih punya iman. Apa jangan-jangan sampean sudah tidak punya iman? Jawab. Astagfirullahaladzim, aku masih punya. Kalau sampean masih punya iman, kenapa sampean melakukan seperti ini? Astagfirullahaladzim. Tapi Diam, Mas. Gak usah ikut campur sampean. Aku betul-betul marah kali ini. Aku minta maaf Mas, bro. Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama Gusti Allah yang sudah menciptakan sampean menjadi laki-laki. Sampean itu laki-laki, Him. Haram hukumnya menyerupai wanita. Dan sampean jangan lupa, Him. Sampean sudah bilang akan bertanggung jawab akan rencana sampean. Sekarang aku minta sampean keluar dari kamarku, sekaligus sampean keluar dari pesantren Darussalam. Keluar! Mas, bro. Aku tidak mau lihat sampean lagi. Ustaz. Keluar. Aku tidak mau sahabatku, aku tidak mau santri pesantren Darussalam menyerupai seperti wanita. Keluar! Dan jangan lupa, sampai harus minta maaf sama Allah. Assalamualaikum Mas, bro. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Keluar! Kunci Mas. Apa rencana Rohim sampean juga tahu? Hah? Sampean juga terlibat? Kalau sampean juga terlibat, sampean juga keluar seperti Rohim. Mboten kok, Mas. Agama sudah melarang dan Allah sangat membenci laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Karena Gusti Allah itu tidak mungkin salah. Gusti Allah itu tidak mungkin salah menciptakan makhluknya. Tidak mungkin. Astagfirullahaladzim, Rohim. Cari tempat sembunyi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Rohim kemana ya, Ad? Nah mas, Aku kepikiran, Ad. Baru tadi aku mengusir dia, tapi sekarang aku sudah kepikiran Rohim. Aku kasihan sama dia, Ad. iya mas. Yang penting mas bro tuh sabar, ikhlas, dan tawakal. Rohim gak bakal terjadi apa-apa, aman. Tapi aku ndak salah kan. Rohim itu betul-betul sudah kelewatan. Sudah bikin malu aku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Iya mas, pancen leres. Jadi kalau aku usir dia, aku ndak salah kan. Hah? Antara salah dan enggak mas, iya mas. Tuh, aku jadi kepikiran, aku takut dia kenapa-napa. Karena aku sayang sama dia. Nah, mas bro? Gak, maksudnya saya sebagai santri senior ini sayang. Satu-satunya santri pesantren Darussalam yang mempunyai bibir lebar itu cuma Rohim. Aku kira sayang yang lainnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa deh sama Rohim. Nji. Semoga aja nggak terjadi sama si Rohim mas. Aman. Serius lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga bisa belajar bersama, menuntut ilmu dalam rangka lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita insya Allah menarik. Biar kita laki-laki nggak ada salahnya juga untuk sedikit dan banyak mengetahui tentang bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada wanita. Sebagai tanda bukti bahwa Islam itu menjunjung tinggi perempuan, Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan sebuah surat dengan nama An-Nisa yang artinya wanita atau perempuan. Walaupun dalam Al-Quran Allah menjelaskan Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi daripada wanita. Tapi dari sekian surat yang ada, tidak ada surat Ar-Rijal. Yang ada surat An-Nisa. Ini menjadi tanda bahwa Islam amat sangat memuliakan kedudukan perempuan. Tengoklah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu the romantic man. You understand? Very good. Beliau adalah manusia yang paling romantis. Bukan hanya di awal pernikahan, sampai menjelang wafatnya, beliau tetap memanggil istrinya dengan panggilan yang penuh kemesraan. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Jadi bukan pipi yang kehitam-hitaman, tapi kemerah-merahan. Ibarat bahasa anak sekarang, duhai cantik, baby, sayang, my lovely, otok. Begitu indah, begitu romantis. Perempuan mana yang tidak ingin dipanggil dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang? Begitu mulia kedudukan perempuan. Ketika masuk ke dalam kamar, sebelum melakukan sebuah ibadah yang nikmat, yang enak, Rasul itu mencuci kaki istrinya terlebih dahulu. Sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Rasul buat perempuan. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, hanya orang-orang yang tidak memiliki etika dan akhlak
yang tidak memuliakan wanita. Dan akulah orang yang paling memuliakan wanita. Nah, di dalam surat An-Nisa menceritakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh perempuan. Termasuk bagaimana kewajiban laki-laki kepada perempuan. Nah, insya Allah dari keterangan yang singkat ini, siapa di antara kalian yang mampu menjelaskan tentang surat An-Nisa? Nisa. Ya, Aldo. Silakan kamu jelaskan tentang surat An-Nisa yang tadi saya sampaikan. Ayo Mas, jelas no. Nisa itu orangnya baik. Terus Nisa itu cantik, murah senyum. Terus dia orangnya menggoda gitu. Pak Ustadz tuh lagi nerangin surat An-Nisa. Bukan Nisa yang itu. Tahu, lu gimana sih, Dok? Maksud Pak Ustadz tuh surat An-Nisa, bukan Nisa temennya Nada. Salah deh gue. Salah. Maaf, Pak Ustadz. Tadi saya lagi ngelamunin Denisa. Soalnya saya kan lagi PDKT. PDKT tapi udah dapat mulu ya. Benar. Makanya jangan banyak. Aldo. Mata saja memandang lurus ke depan. Tapi pikiran mengawang-awang. Saya tanya surat An-Nisa, kamu jawab Nisa yang mana? Ya sudah, kita lanjutkan sedikit tentang bagaimana cara kita memuliakan perempuan. Hormati perempuan, muliakan ia, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kasihan istri yang malang, punya suami berhati garang. Tuh, kasihan kalau ada perempuan sudah melayani suaminya dengan baik, tapi sang suami berhati garang. Pulang ke rumah, tangan suami melayang. Lupa. Man, jelek mana? Aduh, jangan sampai ada di antara kalian yang menyakiti hati dan fisik wanita. Ya sudah, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada. Lu pengen ngomong sesuatu sama aku? Aku masih banyak urusan di ruang batik. Kita ngobrol lain waktu saja. Nada, lo kenapa sih? Kok emang gue ada salah sama lo? Lo ngomong dong sama gue. Jangan diam kayak gini. Lebih baik kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Aku yakin kamu akan tahu kenapa sikap aku seperti ini. Kecuali kalau misalnya hati kamu itu terbuat dari batu. Assalamualaikum. Sebenarnya dia tahu nggak sih kalau gue ngebuang baju koko yang dikasih sama dia? Gue memang salah sama dia. Tapi gue nggak tahu gimana cara nebus kesalahan gue itu. Rohim, bro kaget. J, aku kaget. Alhamdulillah. Ini untuk Dek Nada, ini untuk Aisyah daftar kegiatan santri putri. Astagfirullahaladzim. Alah, pelongo kowe.
Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo, 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 ayo. Apa ini benar-benar fakta? Maksud Mas Bro, bilang fakta tumbuh berganti gitu. Alah. Mas Bro, katanya lapar, kok malah nggak makan sih? Sepertinya ada yang kurang, Ad. Kalau kurang masalah lauk, nih Mas. Bukan masalah lauk, Ad. Biasanya kalau kita makan di meja sini, selain sama santri-santri yang lain, ada aku, ada sampean, ada juga Rohim, Ad. Enggak, Mas. Mas Bro. Rohim. Ayo makan, Him. Rohim. Mas, eleng. Astagfirullahaladzim. Aku melihat ada Rohim di sini, Ad. Sepertinya memang ada yang kurang ya, Mas ya. Kalau kita nggak bertiga tuh kayaknya nggak enak gitu loh, Mas. Iyo, Ad. Aku kepikiran Rohim. Kita sekarang sedang makan di sini. Kita tidak tahu dia sedang apa di luar sana. Apa jangan-jangan dia sedang mengais-ngais tempat sampah untuk mencari makan? Atau dia sedang menangis? Astagfirullahaladzim. Aku khawatir bibirnya itu terluka. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Sampai kenapa tuh? Saya juga terpikir dengan Rohim, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kok Mas Najib enggak makan toh malah ngelamun? Aku sedang tidak lapar. Loh, jangan begitu. Ntar kalau enggak maem, Mas Najib bisa atit loh. Sini, Aisyah tuapin ya. Mak. Aku tidak mau makan. Aku tidak lapar. Kalau kamu mau suapin Fuad. Tapi kan aku pengen suapin Mas Najibku. Aku tidak lapar. Dan jangan lupa, kalau mau suapin Fuad harus pakai skop. Mbak, menurut sosok Perder, Fuad yang ngomong, Rohim jawab. Mbak, menurut prosedur, kalau mau nyuapin, Fuad aja Mbak. Ya. Fuad pengen disuapin. Ya. Mas Fuad pengen disuapin Aisyah ya? Iya. Kalian nyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak habis ketemu sama Mas Wahyu lagi? Udahlah Mbak, nggak usah dipikirin. Yang ada nanti Mbak sakit lagi. Nis, Mbak tuh udah ngerti dengan sifatnya Wahyu. Kenapa dia nggak pernah mau nerima kebaikan orang lain? Apa yang Mbak lakuin selalu aja salah di mata dia. Padahal Mbak itu cuma pengen nolong dia. Apalagi kamu tahu kan, Nis? Sifatnya dia yang suka menguping pembicaraan orang lain. Maksud Mbak? Nis, Mbak lupa. Sekarang Mbak ada jadwal ngajar. Mbak permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Mbak, apa Anda sebaiknya Mbak istirahat dulu? Ya Allah, ya Rabbi, ku mohon ampunan dosa. Telah banyak kesalahanku, tunjukkan jalan padaku. Ya Allah, ya Rabbi, bukakan pintu hatiku. Takbir dan syair menyertaimu, Engkaulah yang maha kuasa. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ya Karim, lindungilah diriku. Man, sampean nih ngagetin aja. Sampean tahu enggak? Barusan aja sampean itu merusak karya saya. Maaf Toman, aku cuma pengen ngambil gitar. Gitar itu udah dihibahkan buat aku yo. Enggak Man, maksudnya mau pinjem gitar. Aku ini lagi bikin lagu Man untuk Denisa. Yo, oke? Pinjem sih boleh aja Mas, boleh. Aku nggak ngelarang. Tapi Mas ini mesti ngeliat-liat. Aku juga lagi latihan nih. Latihan apa Toman? Ini aku habis menciptakan lagu baru. Sini duduk. Sampean bikin lagu juga, Man? Oh iya dong. Musisi itu harus begini. Judulnya Ya Allah Ya Rabbi. Loh, tobat Toman? Dari dulu ya Mas. Yang belum tobat tuh sampean sama konco-koncomu. Wah, semprol wah. Ini Man, urusan Denisa dulu. Iya. Ya, coba sekarang kita mainkan ini aja. Oh, yo. Wah. Biar tahu sebagus apa karyanya Arman Mauladi. Oh, yo. Dari mana Man kuncinya? Kuncinya itu A minor. Dari A ke E ke ke F. Terus? Abis itu F dulu loh. Yo. Ya. A, E, F, E lagi. Oh, yo. Mudah kok. Coba. Ya Allah, ya Rabbi, ku mohon ampunan dosa. Telah banyak kesalahanku, tunjukkan jalan padaku. Aduh. Arman. Ya Allah, Ayo Mas. ya Rabbi, bukakan pintu hatiku. Takbir dan syair menyertaiku. Engkaulah yang maha kuasa. Ya Allah, ya Karim, ampuni dosa-dosaku.
bagus man lagu sampean. Luar biasa. Ciptaan siapa dulu? Wah, ya wis. Kalau gitu tak lihat sebentar ya, Man. Hei, Mas. Hei, bro. Woi. Waduh. Katanya sampean ini rocker apa? Gagal sampean. Rocker nggak bisa nyiptain lagu. Kalah sama santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para akhwat sekalian, ada sebuah riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hak sesama Muslim terhadap sesama Muslim itu ada 6. Yang pertama, apabila dia bertemu dengan kita maka ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila kita dipanggil maka datanglah. Yang ketiga, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Resti, Mbak minta tolong sama kamu, pintunya ditutup saja yuk. Mbak nggak mau pelajaran kita terganggu. Mbak. Makasih yo. Iya, nah kita lanjutkan. Hak sesama muslim yang keempat itu, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mengucapkan ya, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan yang kelima, apabila dia sakit maka kita harus menjenguknya. Yang keenam, apabila dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Semuanya mengerti? Mengerti. Ya, bagus. Nada bener-bener gak mau ketemu gue lagi. Bego banget sih gue. Ayo. Tapi kalau gue terus mikirin si Nada, apa gak bikin gue makin bego apa? Pusing deh. Assalamualaikum. Brother. Ente lagi. Apa kabar? Beginilah. Ente ngapain nendang-nendang tiang? Ini tiang ditendang sama orang segede ente bisa roboh. Bukan cuman tiangnya yang roboh, kaki sama sepatu ente juga bisa jebol. Kan sayang tuh sepatu masih baru beli. Kelihatannya ente punya hati nih lagi gundah, lagi kurang enak. Bener nggak? Seperti lo lihat aja. Gini. Marah itu tipu daya setan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, marah itu adalah nyanyian setan. Dan setan itu terbuat dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang marah, segeralah dia ambil air wudhu supaya marahnya menjadi reda. Dan ingat, orang marah itu mukanya kelihatan jelek. Segala ucapan kadang gak kekontrol. Isi WC keluar, penghuni kebun binatang ikut dibawa-bawa, nggak ada gunanya. Ente menyikapi sesuatu dengan hati yang panas dan emosi. Nah, sebentar lagi kita masuk waktu asar. Sekarang daripada ente marah-marah, mending kita ambil wudhu, kita sholat bareng-bareng. Mudah-mudahan hati ente menjadi tenang, jiwa ente jadi tentram. Are you ready? Ready. Oke, come on. Ente tinggi amat sih. Aku sudah tidak boleh lagi memikirkan Rohim. Dia sudah dewasa dan dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya. Nggih, Mas. Sabar. Kita
kita doain aja supaya si Rohim cepet balik lagi ke pesantren kita ini, Mas. Insya Allah. Sekarang Rohim sudah tidak ada lagi di pesantren Darussalam. Berarti tugas-tugas yang biasa Rohim kerjakan, sekarang sampean harus mengerjakan semua. Double dong Mas kalau gitu kerjaan saya. Oh, seharusnya sampean itu mengucapkan alhamdulillah. Jarang-jarang tuh aku memberikan mandat yang sangat luar biasa untuk sampean. Kesuksesan Najib Maghrib sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam sekarang ada di pundak sampean, Fuad. Abot, tenang. Jadi sampean harus mengerjakan dengan baik, benar, tepat, terarah, terukur. Insya Allah, Mas Bro. Terus tugas saya sekarang apa, Mas? Sampean harus mengecek semua para santri. Apakah dia sudah mengerjakan sesuai dengan peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Tapi saya ngeceknya sendirian, Mas. Ajak saja Pak Kiai Abdullah. Hah? Kok sama Pak Kiai Abdullah sih, Mas? Mau sama aku? Berarti kalau sama aku, berarti kalau begitu caranya aku tidak memberikan mandat untuk sampean. Paham? Paham, Mas Bro. Najib, kok ninggalin aku toh? Tega banget, aku kan mau bantuin Mas Najib, mau menghibur Mas Najib. Fuad, tugas pertama sebelum sampean mengecek para santri adalah menghalangi Aisyah supaya tidak mengganggu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok aku ditinggal toh? Mas, ngapain gue? Suruh ngadang-ngadangin Mbak Isa. Ini tugas pertama saya dari Mas Bro. Ayo. Mikir dak? Enggak. Mikir. Emak. Ini cewek cantik ih. Gimana tuh? Waduh, molos. Mas Najib, Mas. Ya, Dek. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Loh, kok Mas Najib mukanya lesu sekali? Oh ya, gimana Mas? Rohim sudah pulang? Belum, Dek. Semenjak Rohim itu tidak ada, banyak tugas-tugas Mas Najib yang terbengkalai. Hanya dibantu Fuad saja. Tidak aku uber. Apa ada yang Nada bisa bantu, Mas? Tidak usah, Dek. Lebih baik Dek Nada memperhatikan kesehatan Dek Nada. Jangan sampai Dek Nada sakit lagi. Tapi kalau ada apa-apa, kalau Mas Najib butuh bantuan, bilang sama Nada yuk. Insya Allah. Matur nuwun sebelumnya, Dek. Gue udah berusaha sekuat tenaga untuk ngeluluhin hati gue. Tapi sekarang, siapa yang hatinya batu? Bukan gue kan, tapi lo Nada. Lo yang batu. Mas, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada. Alhamdulillah ya. Nggih, Mas. Mata hati Dek Nada itu sudah terbuka. Nggih. Pikiran Dek Nada itu sudah kembali jernih. Nggih. Dek Nada sekarang sudah bisa membedakan mana laki-laki yang baik, yang alhamdulillah imannya tinggi, bagus, yang takut kepada Gusti Allah, dan mana laki-laki yang brutal, begajulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lo apa sih, Jim? Lo ngajak ribut gue terus? Fuad, Rohim. Mas, nyun sewu. Si Rohim kan udah nggak ada. Kalau saya nih Mas Fuad, lawan segini. Ayo. Assalamualaikum, Mas. Sekarang lu udah gak ada teman lagi, Jip. Mau apa lu? Masih berani? Asal sampean tahu ya, aku ndak pernah takut sama siapapun. Aku hanya takut kepada Gusti Allah dan kedua orang tuaku. Tapi alhamdulillah, tingkat keimanan Mas Najib itu tinggi dibandingin sampean. Makanya dari itu, Mas Najib ndak berani menjolimi sampean dengan silat Mas Najib. Terus sampean. Assalamualaikum. Kabur lo yang jauh, Jip. Put. Udah. Coba deh. Yuk, mau mana yuk? Si Hoyo kenapa sih? Kayak pusing banget ya itu anak.
orang maunya apa sih? Lama-lama enak gue liatnya. Yuk, lu kenapa sih? Dari tadi uring-uringan. Tuh cewek aneh, tau gak? Gue begini salah, begitu salah. Maunya apa sih tuh orang? Yang maksud siapa sih, Yuk? Nada. Siapa lagi coba? Cewek yang paling aneh di pesantren ini. Nih ya, lu bayangin. Gue diem salah. Minta maaf salah. Harus teriak gue pakai toa. Ya itu yuk, kalau lu pacaran sama ustazah. Bentar-bentar di ngajiin. Bentar-bentar diceramahin. Jangan sampai lu dibacain ayat 1 juz. Bisa bener gak sih lu ngomongin? Lu kalau ngomong jangan sembarangan. Ntar si Wahyu tambah uring-uringan lagi. Apa yang salah sih emang kenyataannya begitu? Udah. Mendingan lo semua pergi dari sini ya. Gue lagi pengen sendiri, oke? Gue cabut ya, Yuk. Bye-bye lo. Yuk. Apaan lagi sih? Sabar, Yuk. Tadi Pak Ustadz nanyain lo. Katanya, kenapa lo gak masuk kelasnya dia? Terus, Pak Ustadz ngasih tugas buat lo. Lo suruh tulis 1 surat dalam Al-Quran. Jangan surat cinta yang lo buat, Yuk. Ya udah, kalau gitu kita berdua cabut ya. Assalamualaikum. Ini deh, tadi ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar membahas rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Ya. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan Rencana gue harus berhasil. Biasanya cewek itu luluh kalau dibikinin lagu. Biar tahu deh Nisa kalau perasaan gue selama ini. Udah pada paham? Ya, bagus. Mas Aldo, kok nyanyinya di situ sih? Mendingan di dalam sekalian nemenin belajar Nisa. Iya. Assalamualaikum. Nah, mendingan sekarang kita nyanyi bareng yuk sama Mas Aldo. Judulnya apa, Mas? Ya Allah ya Robi. Oh, ya udah yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ya tangan buat Mas Aldo. Stop. Hentikan semua kebohongan ini.
Mbak Nisa, asal Mbak Nisa tahu ya, ini tuh lagunya Arman Mauladi, bukan lagunya Aldo Castro Mustafa iki. Bukan. Man. Denisa, emang betul ini lagunya si Arman, tapi Mas Aldo udah aransemen ulang. Mas Aldo perbaruin. Mandu. Ya udahlah Man, daripada ribut, mendingan kita nyanyi bareng. Oh iya Denisa, ini buat pertama kalinya Man, kita buktikan kepada orang-orang yang melihat Mando itu ada Man. Demi Mando ya Mbak, demi Mando, Arman Aldo. Mainkan. Iki dibantu loh. Ayo semua tangan dia di atas ya. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rabbi, mohon ampunan dosa. Astagfirullahaladzim. Aku harus gimana yo? Apa balik ke pesantren? Tapi kalau balik ke pesantren, aku takut Mas Bro marah-marah sama aku. Tapi kalau nggak balik, aku tidur di sini. Kalau tidur di sini, nggak ada kasur, kotor, debu. Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa. Dibandingin aku harus balik lagi, ketemu sama Mas Bro. Amit-amit cabang bayi. Kesel aku. Sakit hati aku. Orang tuaku aja nggak pernah ngusir aku. Dia ngusir aku. Gengsi juga kalau aku harus balik. Alhamdulillah. Dasar. Tapi aku udah di mana ya? Kalau aku keluar, ntar ketemu sama Mas Bro. Kalau udah keluar, aku nggak punya wudhu. Astagfirullahaladzim. Apa aku tayamum aja ya? Tapi kan aku masih punya air. Tapi air ini buat aku minum. Kalau buat wudhu, habis. Ya Allah, aku bingung. Kalau buat wudhu, habis. Aku nggak minum dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku bingung, ya Allah. Tapi sholat lebih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah.
Berilah hamba ketenangan, kesabaran dalam menghadapi ujian yang kau berikan, ya Allah. Berilah hamba ini petunjuk-Mu, ya Allah. Apa yang hamba harus lakukan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Mas bro, aku mau balik. Hati-hati ya. Selamat belajar. Ustadz, katanya lo ngasih tugas ke gua buat nulis huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya brother, saya lupa kasih tahu kamu. Kalau kamu tuh hari ini saya berikan tugas untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ya, hitung-hitung ganti kamu tadi nggak masuk kelas pelajaran saya. Kenapa tugas harus kayak gitu? Ya, bukannya kamu belum bisa baca Al-Quran, brother. Dan bukannya kamu datang ke pesantren ini untuk belajar Al-Quran. Iya sih, tapi kan lo tahu sendiri, kalau gue belum lancar dan menulis huruf Al-Quran, kenapa dia kasih tugas kayak gitu? Begini, kalau kamu nggak mau usaha dan nggak mau mencoba untuk tahu dan mempelajari Al-Quran, brother, sampai kapanpun kamu nggak bakalan bisa baca Al-Quran. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa orang yang membaca Al-Quran benar bacaannya, maka nanti di dalam surga dia bersama dengan para nabi, para rasul yang hatinya baik dan akhlaknya mulia. Dan barang siapa mereka yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, terputus-putus, dia akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Yang pertama, pahala bacaannya. Yang kedua, pahala usaha untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Jadi sayang banget, brother, kamu datang dari Jakarta jauh-jauh daripada nggak karuan, tidur, main, nyanyi. Lebih baik belajar Al-Quran. Insya Allah bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kamu. Udah ngerti, brother? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu, gue duluan ya. Ya. Oke. Aku juga mau pamit. Oke, selamat belajar Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Aku mau jujur, aku tuh benar-benar pusing gara-gara kayak gini. Kenapa kamu ambil pusing? Kenapa nggak semuanya kamu jadiin pelajaran berharga? Aku tuh sedih. Setiap kali kita ketemu dalam keadaan seperti ini, aku tuh nggak mau. Aku sampai janji sama diri aku sendiri, kalau aku nggak mau kamu bakalan tahu tentang hal ini. Biarin aku sama Allah yang tahu. Ada yang terluka, yakinkan dirimu bahwa cinta kita
Apalagi sih yang bisa ngebuat gue seneng selain rahasia itu? Aku dan Bapak itu cuma ingin memahami dan membantu kamu. Assalamualaikum. Denger ya, gue gak bakal kesana dan lo gak perlu nungguin gue. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersamamu. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya. Kamu nggak capek terus-terusan seperti ini? Oke, kalau emang kamu gak mau ngedengerin aku gak bakal maksa kok. Aku pengen ngejelasin soal Melanie. Aku dulu sama Melanie emang punya hubungan khusus. Tapi sekarang... Udah. Nggak perlu ada yang dijelasin. Itu semua urusan pribadi kalian. Aku nggak punya hak untuk tahu. Lu bener-bener rese. Asal lo tahu, gue itu gak tega ngeliat cewek nangis. Walaupun itu Melanie. Kalau emang lu cemburu, lu bilang aja. Gak usah bikin gue pusing kayak gini. Aduh, ngapain juga gue mikirin si Nada. Bener juga kata Ustadz Mahmud. Buat apa gue tinggal di pesantren ini? Kalau kerjaan gue cuma makan, tidur, ngeband. Mending gue belajar agama. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersama. Mbak, laporan pembukaan batiknya udah selesai? Mbak lagi buat sih, Nis, tapi dari tadi salah terus. Ya ampun, Mbak. Kalau ini sih bukannya salah, tapi memang kondisi badan Mbak lagi nggak bisa buat kerja. Aku nggak tahu, Nis. Dari tadi pikiran aku tuh nggak bisa fokus. Mbak pasti lagi mikirin Mas Wahyu kan? Makanya kerja Mbak lagi kayak gini. Ya mungkin, Nis. Nis, kalau menurut kamu sikap yang Mbak ambil untuk ngebiarin Wahyu seperti ini sudah benar atau enggak ya? Bisa ngerti Mbak. Pasti perasaan Mbak itu gimana sakitnya sama perlakuan Mas Wahyu yang kayak gitu sama Mbak. Tapi alangkah baiknya jika masalah ini dibicarakan Mbak, bukannya dibiarin. Mbak ingat gak? Ada riwayat hadis dari Abu Ayyub Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi bersabda, tidak baik jika sesama muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya saling dipertemukan. Yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Astagfirullahaladzim. Nis, makasih yo kamu udah ngingetin Mbak. Iya Mbak, memang tugas kita kan saling mengingatkan. Makanya Mbak pasti bisa membicarakan masalahnya sama Mas Wahyu ya. Iya insya Allah Nis, ntar aku coba. Mbak harus coba, pasti bisa Mbak. Aman, Peng. Meni sudah meninggalkan posnya. Wah, kayaknya di dalam tudung saji ini baik makanan, Peng. Oke, kalau gitu, lu ambil semua makanan, biar gue yang cari di depan. Oke, setuju. Woi, Peng, bener kata gue, Peng. Cepetan, Rek. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ada waktu sebentar ndak? Aku mau bicarain tentang
sikap aku ke kamu yang kemarin-kemarin.